Ibu jaga. Anak berkasar kalau Pemirsa, seorang gadis ABG berinisial CK berusia 15 tahun di Kabupaten Nabire, Papua Tengah ditemukan tewas dengan kondisi mayat terbakar. Polisi telah meringkus terduga pelaku, yakni remaja pria berinisial A berusia 14 tahun. Mayat korban ditemukan di Jalan Waroki, dekat Pantai Naikere, Kabupaten Nabire pada Kamis 30 Juli sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Terkait situasi terkini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Calvin Elwis Erari, wartawan Tribun Papua Tengah. Rekan Calvin, selamat siang rekan. Selamat siang, Ibu Nas. Bisa diinformasikan bagaimana situasi di Makopolres Nabire saat ini rekan, apa poin tuntutan utama yang sebetulnya ingin disampaikan dari pihak keluarga khususnya dari ibu korban? Baik, terima kasih. Sampai saat ini masih terpantau situasi masih baik. Situasi juga di daerah Polres Nabire juga masih terpantau atau terkendali oleh pihak keamanan sendiri. Memang terpantau di Polres Nabire sendiri memang terlihat keluarga korban sempat datang untuk menyampaikan dan meminta keadilan kepada pihak keamanan untuk proses tersebut bisa berjalan lebih transparan. Seperti yang terpantau oleh kami di lapangan sendiri, hal itu disampaikan langsung oleh ibu korban, di mana yang bersangkutan meminta keadilan dan proses ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga setimpal seperti apa yang dirasakan oleh pihak korban sendiri. Demikian. Melihat keluarga korban yang berdatangan ke Polres Nabire, apakah sudah mendapatkan respons resmi sendiri dari Kapolres atau Polres Nabire saat menerima kedatangan rekan Calvin? Baik, kedatangan mereka memang juga disambut baik, disambut langsung oleh pihak Polres Nabire, di mana di situ terlihat juga ada Wakapolres yang langsung menyambut kedatangan keluarga korban, dan di situ juga Wakapolres juga pun menyampaikan bahwa pelaku sudah saat ini telah diamankan dan meminta kepada pihak keluarga korban untuk tetap tenang dan juga menyerahkan semua kepada pihak keamanan agar proses tersebut atau proses penyelidikan bisa dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Demikian. Baik, bisa dikonfirmasi terkait informasi sebenarnya hubungan antara korban CK dan juga pelaku yang berusia 14 tahun ini, ada hubungan apa rekan Calvin? Baik, menurut informasi yang kami dapat di lapangan, memang korban dan juga pelaku ini memang ada sedikit memiliki hubungan asmara. Namun itu juga kami juga belum memastikan dengan pasti, karena memang sampai saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari pihak keamanan dalam proses penyelidikan secara lebih lanjut. Demikian. Menurut informasi, korban ini sempat menerima kekerasan seperti dicekik dan juga akhirnya dibakar hingga meninggal dunia. Sebenarnya apa motif utama yang dilakukan oleh pelaku ini hingga nekat melakukan aksi tersebut, rekan Calvin? Baik, berawal dari dimana menurut kronologi singkat yang kami dapat, di mana pelaku sempat mengajak korban untuk berjalan-jalan di seputar kota Nabire. Namun motif pasti di balik pertemuan mereka sebelumnya itu belum diketahui juga pasti. Namun dari pertemuan itu pelaku mengajak korban ke daerah atau lokasi kejadian, dan setelah tiba di lokasi kejadian, pelaku langsung melakukan aksinya dengan mengeluarkan pisau dan sempat melakukan aksi penikaman, namun gagal. Korban sempat melarikan diri, dan juga di situ pelaku membujuk korban hingga akhirnya korban kembali kepada pelaku, dan akhirnya di situ terduga pelaku ini mendapatkan kesempatan dan langsung melakukan aksi tersebut, di mana dia menyerang korban dan dengan mencekik korban dan juga dan langsung korban merasakan lemas, dan di momen itu langsung pelaku membakar korban. Demikian. Baik, apakah pelaku ini beraksi sendirian rekan Calvin atau ada orang lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut?
menurut kronologis yang kami dapat atau kronologi singkat sampai hari ini memang belum dapat keterlibatan orang lain, namun menurut kronologis itu pelaku dengan sendirian. Namun proses penyelidikan juga masih tetap terus dilaksanakan oleh pihak keamanan dan hingga saat ini kami juga masih tetap menunggu hasil dari proses penyelidikan tersebut. Ya, rekan Calvin, mengingat status pelaku yang masih di bawah umur, bagaimana mekanisme penahanan dan juga proses hukum yang saat ini diterapkan oleh Polres Nabire terkait kasus ini, rekan? Baik, berkaitan memang dengan status pelaku sendiri masih di bawah umur, pastinya dari pihak Wakapolres sempat menyampaikan kepada keluarga korban yang saat itu juga terpantau oleh kami, di mana proses ini tetap akan berjalan sesuai dan juga akan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, di mana karena mengingat juga pelaku masih di bawah umur dan akan disesuaikan karena ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang masih tetap terus dilakukan oleh pihak keamanan sendiri. Demikian. Baik, terima kasih rekan Calvin. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya dari Anda dan tentu saja kita juga berharap bersama semoga pihak keluarga segera mendapat keadilan terhadap korban. Selamat bertugas kembali rekan Calvin. Anak yang mati dia jangan coba bilang sate nak. Sasup pak. Cepat. Kasih lihat itu orang ada di dalam polisi tinggi kah, anjing kah, biadab bebun tetapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba kasih bebas. Udah mati, udah keluarga semua mati. Mau polisi kasih tidak pusing. Coba kasih tunjuk. Dari mana? Katakan ke tidak. Polres Nabire mana? Kasih tunjuk. Tidak akan keributan kalau dia tidak ada di sini. Kamu tai. Coba kasih bebas. Masih ada seorang janda. Tidak cemarkan nama baik anaknya, anjing. Pada namanya. Pasal bikin diri. Dan mama mana? Mana dia mama tuh? Dari apa dia? Sapu anak mati, aku anak kita kan bikin anjing. Sapu anak yang mati, dia jangan coba bilang sate nak. Sasup pak. Bisa bicara dan terlalu lama dan telepon dia orang itu. Jadi Dengar, ya, minta tolong. Ya. Baik. hargai petugas yang ada mau bicara ya. Ada waktunya untuk kita bicara. Baik. Shalom. Halo. Terima kasih. Saya punya saudara semuanya, Amde, Sola, Indo, serta teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini itu bukan kekuatan dan kemampuan saya, tapi karena pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya jujur juga bagian dari teman-teman sekalian dan pernah hadir sama-sama di Tuhan. Dan yang hadir di sini adalah senior-senior kita, mama itu teman saya juga. Jadi tidak ada beda. 15 saya sudah di TKP. Saya dari Kalibobo ke sana. Silakan. 18 itu di sana dan cek langsung sendiri TKP itu. Korban dalam keadaan tertelungkup, terbakar bagian kepala, rambut, dan bagian badan. Kita belum tahu identitasnya. Kemudian teman-teman dari identifikasi datang, olah TKP, dan kemudian membawa korban ke rumah atau ke ruang jenazah di rumah sakit. Kita menggunakan mobil patroli karena mobil jenazah tidak ada. Sekarang kita gunakan mobil patroli kami yang ada itu. Kita gunakan bawa ke sana. Hanya di rumah sakit agak lama. Berdasarkan hasil CCTV, menganalisa berdasarkan hasil CCTV dan didapati gambar sebelum kejadian. Karena itu karena penyidikan saya tidak bisa bongkar di sini. Nanti pada keluarga saya sampaikan. Ada indikasi pacarnya yang bawa dia.
bahwa dia putar, kemudian termonitor di CCTV, pakaian yang sama, baju yang sama, dia bersama dengan yang bersangkutan. Kemudian dari hasil CCTV itu polisi bekerja dan mendapatkan laporan bahwa dia bersama dengan inisial A yang sekarang kita telah amankan. Baik, jadi apa yang menjadi kejadian tadi malam, memang siapapun itu tidak akan ada yang menerima. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar, dan saya harap kepada pihak penegak hukum agar persoalan ini betul-betul dijalankan sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kami selaku masyarakat Toraja, kalau hanya dibunuh mungkin ada pertimbangan, tetapi karena ini sudah diperkosa, setelah itu dibunuh dan dibakar. Untuk itu saya minta kepada seluruh pihak yang menjadi proses hukum ini, maka saya harap agar hukuman ini dikenakan sebagai hukuman yang berlapis. Di satu